Halo, perkenalkan nama saya Nimade Kresti Surasti dengan NIM 2013011026 dari kelas 4C Pendidikan Matematika. Jadi di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran yang saya buat, yaitu untuk anak kelas 9 SMP dengan materi mengidentifikasi karakteristik grafik fungsi kuadrat. Sebelum itu kita mempelajari dulu pengertian dari fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah suatu fungsi yang bentuk umumnya biasanya Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX plus C. Dengan A tidak sama dengan 0 dan XY ini adalah elemen bilangan real. Di mana A dan B ini merupakan koefisien, X dan Y ini adalah variabel, dan C merupakan konstanta. Baik, di sini ada media pembelajaran yang saya buat, yaitu persamaan fungsi kuadrat. Jadi di sini ada tabel kolom untuk mengisi nilai A, nilai B, serta nilai C, serta ada juga slider untuk nilai A, nilai B, dan nilai C. Jadi di sini ada persamaan umum dari persamaan kuadrat, yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Kemudian ada diskriminannya beserta hasilnya, kemudian ada nilai maksimum atau nilai minimumnya, kemudian ada titik puncaknya, kemudian perpotongan grafik pada sumbu X, kemudian ada juga perpotongan grafik pada sumbu Y, dan sumbu simetrisnya. Nah, jadi kita mulai saja dari soal nomor 1 pada LKPD. Pada nomor 1, kita ambil contoh untuk nomor 1A. Jadi siswa akan memasukkan koefisien A, B, dan C yang ada di soal pada media pembelajaran GeoGebra ini. Itu pada soal nomor 1A, nilai A-nya itu 1, nilai B-nya 1, serta nilai C-nya juga 1. Jadi di sini siswa bisa langsung melihat persamaan umumnya, diskriminannya, yaitu min 3, nilai maksimum atau minimumnya, yaitu 0,75, kemudian titik puncaknya, yaitu min 0,5, min 0,75. Kemudian perpotongan pada sumbu X, ini tidak ada karena tidak memotong sumbu X. Kemudian perpotongan pada sumbu Y, yaitu pada titik 0,1. Dan sumbu simetrisnya itu X sama dengan min 0,5. Dan siswa juga dapat memperhatikan grafik dari persamaan ini. Di sini siswa juga bisa memperbesar gambar atau memperkecil gambarnya. Sama, guys. Nah, jadi di soal nomor 1, siswa akan memasukkan semua koefisien dari soal 1A sampai 1D. Kemudian setelah masukkan semua koefisiennya dan mengamati grafik yang dihasilkan oleh persamaan yang ada pada nomor 1. Pada soal nomor 2, siswa dapat menyimpulkan apa yang terjadi saat nilai koefisien. Apa yang terjadi pada saat nilai koefisien X kuadrat bernilai positif, dan apa yang terjadi pada saat koefisien X kuadrat bernilai negatif. Kemudian, pada soal nomor 3, siswa dibebaskan untuk mengubah koefisien pada X kuadrat ini atau nilai A menjadi angka-angka lainnya. Dengan catatan mereka tidak mengubah koefisien pada X dan konstanta atau nilai A atau nilai B dan nilai C. Misal siswa dapat mengubah menjadi 5, nilai A menjadi 5, atau menjadi min 5. Terusnya siswa boleh mencobanya, atau selain menulisnya dalam kolom ini, siswa juga bisa menggunakan slider. Kemudian, setelah mengamati grafik yang dihasilkan dari angka-angka yang mereka coba,
pada soal nomor 4, siswa akan dapat mengetahui bagaimana karakteristik grafik fungsi f(x) jika koefisien x kuadrat bernilai positif, serta nilai koefisien x kuadrat semakin besar. Serta siswa juga dapat mengetahui bagaimana karakteristik grafik fungsi f(x) jika koefisien x kuadrat bernilai negatif dan nilai koefisien x kuadrat semakin membesar. Selanjutnya, pada soal nomor 5, sama seperti soal nomor 1, siswa memasukkan nilai A, B, dan C yang ada pada soal, kemudian mengamati grafik yang dihasilkan. Seterusnya, sampai nomor 5D, kemudian siswa juga dapat, selanjutnya pada soal nomor 6, siswa diminta untuk mencoba pengganti koefisien pada X, yaitu nilai B, jadi angka-angka lain yang mereka inginkan, seperti misalnya 6, atau min 3, nah, atau siswa juga bisa menggunakan slidernya untuk mengamati. Nah, setelah mencoba mengamati grafik yang dihasilkan pada soal nomor 5 dan 6, siswa jadi akan mengetahui, pada soal nomor 7, siswa akan mengetahui apa yang akan mengisi, apa yang diketahui, apa yang terjadi saat nilai koefisien X bernilai positif dan pada saat nilai koefisien X bernilai negatif. Selanjutnya pada soal nomor 8, sama juga seperti soal nomor 1 dan 5, siswa memasukkan koefisien A, B, dan C yang ada pada soal ke media pembelajaran GeoGebra ini, dan mengamati grafik yang dihasilkan. Setelah mencoba pada soal 8A sampai D, selanjutnya pada nomor 7, siswa akan mencoba menggunakan angka lain juga pada nilai C atau konstanta ini dengan angka-angka yang mereka ingin coba, misalnya min 10 atau 10. Dan itu juga siswa bisa menggunakan slidernya untuk mencoba. Kemudian mereka juga diminta untuk mengamati hasil grafik yang dihasilkan. Kemudian pada nomor 10, mereka akan bisa menjawab apa yang terjadi jika nilai konstanta bernilai positif dan apa yang terjadi pada nilai konstanta bernilai negatif. Sekian yang dapat saya presentasikan tentang media pembelajaran yang saya buat. Mohon maaf bila salah kata, dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.